Kalau kita salah, maka itu menjadi malapetaka, beban. Oleh karena itu banyak para ahli yang saya pelajari di media itu bahwa tahun 2030 sampai 2000, terutama 2050 rawan kita ini masuk dalam jajaran keempat jumlah penduduk terbanyak dunia. Jadi pertama China, Amerika, India, dan Indonesia. Ini taruhan kita hancur lebur. Teman semuanya, siang hari ini kita bersama dengan Mbak Gatot Hartoyo. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang paling penting sebenarnya adalah saya ingin tahu bagaimana ini Mbak Gatot, orang Jawa di dalam memandang sebuah kehidupan ini kira-kira seperti apa, Mbak Gatot? Ya, terima kasih. Begini, jadi kalau menyangkut Jawa ya, itu juga saya rasa sering kita dengar pendapat para sesepuh, ini sepuh atau para ahli ya, bahwa yang disebut dengan Jawa itu bukan hanya pulau atau suku. Jawa juga tidak hanya lagi paling pon lagi kliwon Hitungan ya. Jawa tidak hanya Soro Sapar Mulut dan seterusnya. Jawa tidak hanya Blangkon dan Udeng dan simbol-simbol yang lain. Jawa tidak hanya wayang dan keris, ketoprak ya. Tidak hanya itu. Jawa bukan hanya sekedar tumpeng dan bubur ya. Juga Jawa bukan sekedar jamu ya, jamu bukan sekedar hono coroko itu Jawa. Jadi banyak para ahli mengatakan, yang sebut ahli di sini adalah para sesepuh Jawa ya, bahwa Jawa itu pengertian. Nah, lantas yang disebut dengan pengertian itu yang bagaimana? Pengertian itu artinya memahami dan mengerti tentang makna hidup dan kehidupan, itu maksudnya. Jadi Jawa itu artinya pengertian dalam arti memahami tentang hidup dan kehidupan. Juga Jawa itu ada yang disebut dengan pencak silat. Nah, tidak hanya pencak silat Jawa itu ya, dan juga tidak hanya sekedar ilmu-ilmu kanuragan seperti Burdho Musti, Lembu Setilan, Ponco Surmo, Gelap Ngampar, terus antara banyak sekali ilmu-ilmu kanuragan. Tidak hanya itu, juga Jawa bukan sekedar Jawa Kewijayan, misalnya ilmu untuk mengobati orang, ilmu suhu, ilmu penglaris dan sebagainya, ilmu yang menolong orang yang sedang kesusahan. Nah, tidak sekedar itu. Nah, di sini ada istilah kasampurnan. Nah, kasampurnan itu adalah ilmu Jawa yang menyangkut tentang hidup dan kehidupan. Ini paripurna, paripurna ya. Jadi di dalam kasampurnan itu bagaimana orang itu seharusnya hidup di muka bumi ini. Itu aja yang diajarkan, baik jasmani maupun rohani. Jadi ada teori ajaran keseimbangan, ada ajaran keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan sini hidup dan kehidupan yang seimbang antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, itu seimbang, sehingga terjadilah keharmonisan dalam hidup ini. Itu yang disebut dengan Jawa. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dan yang titik intinya, maka kita bagaimana orang hidup di muka bumi ini
Nah, ini bukan saya mengajari, tapi saya cuma menyampaikan aja dari yang saya pahami dari para sepuh, dari buku-buku dan sebagainya. Lantas oleh karena itu nanti pada ujungnya saya akan bicara masalah kesempurnaan ini. Nah, karena ini menyangkut hidup dan kehidupan, maka lebih dulu saya akan berbicara tentang hidup dan kehidupan ini. Ya, yang temanya begini, batas kemampuan bumi menampung manusia dengan segala persoalannya. Jadi apakah bumi punya batas kemampuan dalam menampung manusia dengan tingkah polanya ini? Itu pertama. Yang kedua tentang demografi. Saya rasa semua pernah dengar itu demografi yang diperkirakan antara tahun 2030 sampai 2050. Ini kita sampai kepada suasana demografi di mana meledaknya angka jumlah penduduk di dunia dan meledaknya jumlah angkatan kerja. Jadi angkatan kerja antara umur 35 sampai 40 ini. Nah, kalau kita mampu mengolah atau memikirkan ini sejak awal, maka kita akan jadi bonus di demografi. Kalau kita salah, maka itu menjadi malapetaka, beban. Oleh karena itu banyak para ahli yang saya pelajari di media itu bahwa tahun 2030 sampai terutama 2050 taruhan kita ini masuk dalam jajaran keempat jumlah penduduk terbanyak dunia. Jadi pertama Cina, Amerika, India, dan Indonesia. Ini taruhan kita hancur lebur atau kaki kita menjadi berjusulan. Itu yang selalu dibicarakan. Kalau tahun 2050 apa kita ini sebagaimana kata Bung Karno, kita menjadi negara mercusuar atau kita hancur lebur? Nah, taruhannya di demografi ini. Nah, karena kalau kita salah di dalam meminit sejak sekarang, maka malah petaka besar karena kita jumlah penduduk terbanyak nomor 4. Nah, tapi kalau kita mampu sejak awal mempersiapkan, tidak mustahil kita akan menjadi negara superpower dunia. Karena apa? Karena alamnya dan sebagainya yang biasa saya terangkan. Yang ketiga nanti temanya baru kita bicara masalah kesempurnaan. Ya. Nah, dari batas kemampuan bumi menampung manusia dengan segala persoalannya, itu renungannya cuma begini. Kalau sekedar menampung manusia, bumi itu sanggup, jelas mampu, karena sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan keyakinan kita bahwa bumi dan isinya ini memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendukung kehidupan manusia, melindungi manusia dan menjamin keberadaan manusia. Jelas bahwa bumi ini mampu. Tapi kalau dikaitkan dengan tingkah pola manusia, persoalan yang ada pada manusia, yang dipikirkan oleh manusia, ini bumi ini ada tanya, apakah bumi ini mampu? Ini nah, sudah jutaan tahun ya, mungkin ribuan tahun, jutaan tahun, bahwa manusia ini sejak mengenal peradaban, mulai zaman Homo sapien, ya. Homo sapien itu manusia berjalan tegak sampai kita ketemukan fosil yang disebut dengan Pithecanthropus erectus. Nah, kalau di dunia ini diyakini bahwa fosil tertua manusia Pithecanthropus erectus megacarpensis yang kita ketemukan di desa Perning Mojokerto, itu berusia sekitar 1.900.000 tahun. Nah, jadi berarti manusia itu tidak hanya ribuan tapi jutaan tahun hidup, sangat tergantung dengan alam, Jadi para manusia waktu itu kita ini hidupnya selaras dengan kehendak alam.
Manusia saat itu sadar bahwa manusia itu merupakan bagian dari alam yang tidak terpisahkan, antara manusia dan alam itu satu, sehingga dalam kehidupannya ya kita masuk dalam satu sistem namanya ekosistem. Jadi tidak terputus manusia, tanah, air, bumi, udara, panas, flora, fauna, pohon dan binatang, itu merupakan satu sistem, bergerak satu sistem yang disebut dengan ekosistem. Karena manusia sadar bahwa bagian dari alam, bahkan disadari pula bahwa jasmani manusia itu memang berasal dari alam, oleh Tuhan diambilkan dari unsur-unsur alam, sehingga manusia tidak lepas dari alam, dan semua kebutuhan manusia dijamin oleh alam. Dan saat itu manusia hanya mengkonsumsi apa yang disiapkan oleh alam, tidak merubah. Air ya air dari sumber ya sudah, tidak perlu diwarnai lagi, dirubah rasanya, tidak. Kalau ambil air selain sumber ya dari buah kelapa, buah tebu, dari aren. Tapi air ya air. Dengan juga udara, saat udara segar, udara panas ya dirasakan apa adanya, tidak ada udara dingin buatan, udara hangat buatan, tidak ada kan. Jadi betul-betul manusia itu selaras irama kehidupan manusia dengan irama kehidupan alam ini. Nah, tapi pada suatu saat manusia itu mulai berpikir yang lain. Karena manusia itu sesuai dengan yang kita yakini dari ajaran-ajaran ketuhanan ya, bahwa manusia itu merupakan wakil Tuhan di muka bumi yang begitu. Sehingga satu yang diberikan oleh manusia pada manusia, yang kewenangan Tuhan itu apa? Itu memilih. Manusia itu diberi hak untuk memilih apapun. Tuhan memerintahkan supaya manusia itu berbuat baik dengan sesamanya. Tapi Tuhan mempersilahkan, kalau kamu berbuat tidak baik ya silakan. Diri memilih. Manusia harus tunduk patuh kepada Tuhan, tapi melanggar itu pilihan juga. Jadi manusia diberi wewenang untuk memilih, bebas memilih. Nah, kewenangan ini yang dipakai oleh manusia untuk tidak tunduk lagi pada alam, tidak tergantung lagi pada alam. Mulai manusia itu berpola. Ya mungkin alasannya masuk akal, karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan alam dianggap kurang mampu untuk memenuhi kehidupan mengikuti jumlah penduduk ini, walaupun sebetulnya mampu. Nah, terus manusia akhirnya banyak merubah ekosistem ini. Dari hutan belantara dengan pohon-pohon raksasa berubah menjadi gedung-gedung pencakar langit. Pencakar langit, jadi langit dicakar. Nah, kalau manusia itu naik gunung, menaklukkan gunung misalnya, menaklukkan Himalaya, Everest, menaklukkan Semeru. Jadi manusia sudah mulai sombong terhadap alam ini. Jadi istilah menaklukkan, menjelajah samudera. Nah, terus manusia akhirnya berpola terus ya dengan kecerdasannya itu dipakai untuk menguasai alam dengan menemukan teknologi, terus terbendung teknologi itu. Karena manusia bebas memang untuk itu, diberi kewenangan untuk itu. Apakah manusia membatasi teknologi atau tidak, di luar saya itu bebas. Akhirnya terjadi polusi di mana-mana, polusi di tanah, di air, udara, terjadi polusi. Terjadi perusahaan alam tidak terkontrol, itu terus terjadi. Nah, manusia mulai menyombongi alam, seolah kalau orang itu hidupnya tergantung pada alam atau sangat tergantung, dinamakan primitif. Manusia primitif, ada bahasa primitif yang disebut manusia modern, itu yang manusia yang menggantungkan diri pada alam.
sepenuhnya. Itu manusia modern. Nah, ini sudah mulai timbul seluruh pemikiran yang kita sebagai manusia mengikuti irama itu soal wajar. Ketika kita renungkan, tidak wajar ini, tidak wajar. Nah, dengan pabrik-pabrik yang luar biasa, terus dari situ timbul ideologi Evolusi ya, ideologi ya, ada kaum kapitalis, ada kaum buruh, akhirnya timbul pada ideologi. Nah, antara ideologi perang, jadi manusia boleh memilih, padahal semua ajaran ketuhanan itu menganjurkan manusia itu rukun, bersatu. Tapi manusia boleh memilih, bersatu boleh, perang ya tidak silakan. Nah, banyak manusia memilih perang, saling menghancurkan. Nah, ini yang pertama. Ya, yang kedua, terus demografi itu. Dengan keadaan seperti ini, maka manusia mulai berpikir tentang masa depan yang diperkirakan ada sesuatu yang akan manusia sulit untuk mengatasi, yang disebut dengan bonus demografi. Jadi pertumbuhan penduduk di mana angka manusia produktif, ya, angkatan kerja, ya, apa manusia angkatan kerja yang usianya antara 35, 37 sampai 40 ini jumlahnya itu cukup, terutama di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak, China, Amerika, India, Indonesia. Nah, kan diterangkan bahwa satu orang yang produktif dalam usia produktif, usia angkatan kerja, akan menanggung orang lain yang tidak produktif di luar angkatan kerja. Jadi anak-anak, bayi, anak-anak, dan orang tua. Nah, diperkirakan Indonesia masih mampu di atas kertas. Setelah itu satu orang produktif menanggung dua orang tidak produktif. Itu di atas kertas sekarang gitu. Namun para ahli menerangkan bahwa tergantung kecerdasan dan kesehatan. Nah, kalau manusia cerdas dan sehat mampu. Tapi bagaimana kalau kita di Indonesia ini ternyata 50 tahun akan datang kalah cerdas dengan bahasa lain dan kalah sehat? Nah, jelas tidak mampu menanggung beban yang dua orang ini. Ini yang dikhawatirkan terjadi malapetaka. Nah, ini malah diperkirakan hancur nih kalau tidak hati-hati. Kalau hati-hati kita selamat, bahkan saya mengatakan wah kita akan menjadi musuh dunia. Ada lagi tambahan di samping itu kan persatuan dan kerukunan.